Selamat pagi. Nah, sekarang kita udah rame-rame di sini ya. Ada teman-teman kita dari Pandai Besi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Pandai Besinya bukan Pandai Besi tukang besi loh, Rama, pagi ini. Bukan. Tapi ini lebih yang pintar menyanyi. Oh iya, betul. Kita kenalkan dulu ya pagi ini. Ada Akbar, ada Monik, ada Poppy, ada Sandra, ada Hans. Boleh dikenalin teman-temannya juga? Banyak nih. Ada Dika. Dika. Ada Natasha Abigail. Ada Asra Nur. Asra, oke. Ini teman-teman dari Pandai Besi, ini kan awalnya efek rumah kaca ya. Akbar mungkin boleh cerita sedikit gimana awalnya dari efek rumah kaca terus jadi Pandai Besi. Iya, sebenarnya harusnya nih ada teman kita satu lagi nih yang lead vokal kita, Holil dari efek rumah kaca. Karena yang dari efek rumah kaca adalah saya sama Holil. Ya, sekarang dia nggak ada karena dia lagi belajar di luar sana, lagi sekolah lagi gitu. Jadi emang awalnya dari kejenuhan di efek rumah kaca sendiri, karena sampai sekarang belum selesai juga ngerjain album ketiganya yang sudah postpone sekitar 3 tahunan, makan udah 4 tahun sekarang. Masih dikerjakan sampai sekarang. Jadi berangkat dari kejenuhan itu, akhirnya kita bikin side project lah dari efek rumah kaca. Side project ini untuk berrekreasi sesaat untuk efek rumah kacanya. Akhirnya kita ngajak teman-teman untuk bergabung untuk mewujudkan rekreasi ini. Karena kita saking jenuhnya di efek rumah kaca bawain lagunya itu terus. Karena kan kita cuma punya 2 album kan, dari 2007 sama 2008. Jadi tuh manggung terus sampai sekarang dan lagunya belum ada yang baru. Kenapa dong nggak dibikin yang baru? Itu karena lagi dibuat album berikutnya. Proses aja ya. Ini kelamaan di studio kelamaan. Jadi akhirnya kita mesti ada cari pelarian nih untuk bisa bikin kita semangat lagi, refresh lagi. Terus kita untung dibantu sama teman-teman ini ketemu. Terus kita bikin sekalian lah namanya, kita sekalian bikin proyek berikutnya namanya, mesti ada namanya ya. Terus kita cari udah namanya Pandai Besi kali ya. Nah, Siapa yang menggagaskan tuh Pandai Besi? Kenapa tiba-tiba itu? Mana ya? Unik ya? Kita juga, gimana tuh siapa tuh yang ngedein tuh? Ayo ngaku coba. Orangnya nggak datang ya? Orangnya nggak ada, orangnya udah kabur juga. Kenapa tuh? Kalau nggak salah dia waktu itu lagi sesi rekaman latihan ada sesi rekamannya efek rumah kaca, terus pulang-pulang iseng-iseng gitu dia ngeliat orang lagi ngelas gitu besi. Oh, makanya langsung Pandai Besi. Mendadak langsung kepikiran. Nah, sebenarnya kalau perbedaan dari efek rumah kaca dan juga Pandai Besi, secara spesifik itu ada di mana? Kalau spesifik, efek rumah kaca itu cuma bertiga. Saya, Holil, dan Adrian. Cuman ada 3 instrumen, gitar, bass, dan drum. Kalau di Pandai Besi jelas berbeda, lebih luas cakupannya. Ada pemain trompetnya, ada pemain keyboardnya, terus kita malah tambah gitar lagi 1, terus dengan ditambah backing vokal, jadi makin meriah gitu. Kita makin lebar rasanya. Kalau Monik sendiri sebagai vokalis apa nih merasanya jadi membawakan musiknya sebenarnya genrenya apa sih kalau Pandai Besi Kalau ini? genre kita biarkan yang penikmat aja untuk menentukan. Kita sebenarnya nggak pernah mengkotakan sendiri kalau genre di mana. Gitu sih sebenarnya. Tapi kalau menurut Monik sendiri apa nih nyanyinya gayanya apa, lebih ke jazz kah atau blues atau apa? Sebenarnya kalau misalkan dilihat populernya sih pop sih. Pop. Populer dan bisa dicerna lah ya untuk masyarakat umum ya. Seseringan itu sebenarnya. Oke. Dan ada yang menarik juga nih Zizi. Selain mereka pintar sekali menyanyi, ternyata ada juga nih mereka sudah melakukan film dokumenter juga ya. Ada film dokumenternya juga Ada yaitu film dokumenter. Siar Daur Baur. Siar Daur Baur. Gimana ceritanya tuh? Poppy mungkin bisa ceritain. Kalau Daur Baur sendiri kan itu dari judul album Pandai Besi ya kan, Daur Baur. Dan memang waktu itu kita rekamannya di Lokananta, itu didokumentasiin di sana dan disiarkan lah gitu, makanya namanya Siar Daur Baur. Siar Daur Baur. Kayak gitu. Durasinya berapa lama itu? Sekitar 1 jam 80 menit ya, segitu ya. 1,5 jam? Ya. Oh lama juga ya? Isinya apa aja tuh kalau kasih bocoran sedikit? Ya tadi Akbar sempat bilang ada juga, jadi kita take di sana sekaligus keperluan untuk video, jadi ada video klip juga di situ. Kita main di sana, ada interview sesi dia pendokumentasian saat kita di sana aja. Jadi pendokumentasian terciptanya Pandai Besi lah gitu. Dan proses rekamannya dari awal, dari kita latihan, dari bikin lagu, nyanyi lagu segala macam. Jadi ada proses di studio, terus di studio di Jakarta sampai studio perjalanan kita ke Solonya, ke studio Lokanantanya. Terus ada interview dari masing-masing personil Pandai Besinya.
Jadi menceritakan tentang si pandai besinya. Oke. Nah, Jadi ini udah pernah dipertontonkan di mana aja nih si siar Daur Baur ini? Nah ini Om Asra nih yang Boleh. sebagai yang sering datang. Sementara baru di Jakarta, di Jogja, di Bandung. Baru kemarin di Bandung minggu lalu. Sementara itu akan keliling beberapa kota di Jawa dan Bali mudah-mudahan. Oke. mungkin menarik kalau misalnya kita bisa melihat ya gimana sebenarnya film dokumenter yang kita bisa lihat bersama-sama. Yuk. Nah, di situ apa ya? Klub yang energinya besar. Walaupun dari lagu yang udah ada ya, jadi sesuatu yang baru gitu. Jadi punya makna baru gitu. Sangat besar buat itu. Jadi di atas panggung tuh gue udah ada sering banget situasi yang gue udah nggak konsen lagi sama manggung. Itu rasanya udah kayak jadi manggung itu udah jadi rutinitas. Itu cuplikannya ya. Kalau ditayangin semua bisa selesai program ini nanti. Panjang ternyata ya. Tapi ngomong saya dari tadi tertarik ya. Poppy boleh cerita sedikit dong kumisnya tuh kenapa bisa begitu ya bentuknya ya? Nggak Hitler ya? Atau emang ngefans sama Hitler atau sama Jojon atau gimana? Sama Jojon. Sama almarhum Asmuni kali ya. Oh gitu. Ada ceritanya nggak sih? Nah, ini bukan parodi, bukan apa, karena ini bawaan lahir aja udah. Oh ya benar. Sejak lahir gitu. tuh udah berkumis. Lama sekali bayinya ya. Bikin Nggak tumbuh-tumbuh juga segini-segini. Semoga kumis itu bawa hoki ya untuk pandemi. Ada proyek selanjutnya yang ingin dicapai untuk ke depan? Proyek pertama yang kemarin udah kita lakukan di Lokananta itu, mungkin yang kedua sih pengennya kita bisa terus, walaupun sekarang masih agak shock karena lead vokal kita Pergian Holil. kepergian Holil itu lagi belajar menuntut ilmu di sana gitu ya. Jadinya sekarang nih untuk urusan vokal diambil alih sama Monik dan Poppy Dan Abigail. Jadi dan kita semua jadi ikutan nyanyi ya, mudah-mudahan sih. Jadi sekarang nih yang terdekatnya adalah kita lagi latihan rutin untuk memulihkan kembali porsi vokal ini gitu. Dan kedepannya sih mudah-mudahan bisa bikin lagu. Album. Kita bisa album lagi. Album lagi. Amin, amin. Mudah-mudahan. Oke, baik. Oke, dan nanti kita akan melihat bersama-sama bagaimana Viti dari Pandai Besi ini profilnya seperti apa biar kita makin lebih kenal lagi. Oke, kita lihat sama-sama. Masih ingat dengan grup band Efek Rumah Kaca? Ada yang baru dari band indie ini. Mereka hadir di kancah musik nasional namun dengan sedikit penambahan personel dan mengusung nama baru, Pandai Besi. Pandai Besi terbentuknya itu sebenarnya idenya dari personelnya Efek Rumah Kaca, karena saya di Efek Rumah Kaca, terus ada Holil di Efek Rumah Kaca juga. Itu ide dari Efek Rumah Kaca karena kita lagi dalam pembuatan album 3 yang lama sekali nggak selesai. Prosesnya panjang karena terakhir kita ngeluarin album tuh tahun 2008 dan sampai sekarang belum selesai. Band Pandai Besi beranggotakan 2 personal Efek Rumah Kaca, yaitu Holil Mahmud sebagai vokalis dan gitaris, serta Akbar Bagus Sudibyo sebagai drummer dan vokal latar. Beda banget sih sebenarnya. Efek Rumah Kaca kan terkenalnya minimalis dan formasi aja cuma bertiga. Cuman saya, Holil, dan Adrian cuma bertiga. Kalau sekarang di Pandai Besi pemainnya aja udah bertambah. Gitarnya tambah 1, ada pemain keyboardnya, ada pemain trompetnya, bahkan pakai backing vokal ada 3 orang backing vokal. Terus durasi di lagunya juga lebih panjang. Tambahan personelnya adalah Airil Poppy Nur Abadiansyah basis, serta didukung Andi Hans Sabarudin gitaris, Muhammad Asra Nur pianis, Agustinus Panji Mahardika yang bermain trompet, dan Natasha Abigail yang menjadi vokalis latar. Ya,
kesannya untuk bergabung di Pandai Besi itu sebagai media pembelajaran juga. Banyak kepala lagi di situ untuk disatukan untuk mengaransemen lagu-lagu Efek Rumah Kaca, dan itu luar biasa. Untuk tahun ini, karena sang vokal utama Khalil Mahmud sedang sekolah ke luar negeri, maka posisinya akan diisi oleh Monica Hapsari dan Airil Poppy Nur Abadiansyah. Siap nggak siap, jadi emang sebenarnya harus siap juga sih. Jadi kayak kita di sini semua nggak dukung, kayak personilnya semua pun emang ada beberapa yang emang nyanyi di situ, nggak terfokus pada satu seorang vokal utama. Band Pandai Besi yang sudah berjalan selama 1 tahun ini membawakan 9 lagu dari album pertama dan album kedua Efek Rumah Kaca. Lagu tersebut akan diaransemen ulang dengan warna segar dan berbeda dari yang biasa dimainkan oleh Efek Rumah Kaca. Lagu Laki-Laki Pemalu misalnya. Untuk terus menyempurnakan lagu aransemennya, Pandai Besi melakukan latihan 1 minggu 2 kali. Dan band ini telah melakukan rekaman secara live di studio Lokananta. Rita Hayati, Francisca Anis melaporkan untuk